Sejumlah pasal disematkan kepada Baradae dan Brigadir RR dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Pasal apa yang tepat disangkakan kepada pelaku utama? Untuk membahasnya sudah bersama kami pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Selamat sore, Prof. Muzakir. Selamat sore. Prof, terima kasih atas waktu Anda sore hari ini. Prof, kalau misalnya kita melihat sekarang, dua tersangka ini masih dijerat dengan pasal pembunuhan ya Prof ya. Jadi ini belum masuk ke pembunuhan berencana atau bagaimana Prof sebenarnya? Ya, jadi kalau tidak salah ini ada dua sudah dilansir ya. Yang pertama itu adalah pasal 338. Yang kedua adalah pasal 340. Iya, 338 40 ya, oke. Untuk Brigadir RR gitu. Ini yang justru menjadi masalah saya adalah kenapa ini ada dua pasal itu. Ya seharusnya ini kalau orang yang mati satu gitu ya, orang pelakunya dua atau tiga. Kalau pelaku itu ada hubungan pasal 55, ini akhirnya harus sama. Instruksi pasalnya harus sama, tidak boleh berbeda gitu. Iya, tidak boleh yang satunya dikenakan pembunuhan, satunya pembunuhan berencana gitu ya Prof ya? Benar, ya harus sama gitu. Harus sama. Karena itu pasal penyertaan gitu ya. Kalau misalnya dilihat sekarang dari konstruksi hukum atas kasus ini, Anda tadi sudah menyatakan ada pasal yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau melihat endingnya, ini apa ya? Apakah ini drama lain lagi yang dimunculkan atau bagaimana? Maksudnya kalau misalnya dilihat begitu kan berarti lemah juga di sisi pada saat persidangan nanti kan? Sulit juga nanti. Ya, itu menurut saya begini. Karena Baradae ini kan pengakuannya ya, yang kembangan itu ternyata berbeda. Dulu itu ada tembak-menembak. Iya. Terus ternyata diralat dia tidak ada tembak-menembak. Betul. Yang tembak-menembak itu katanya hanya rekayasa saja. Terus yang terakhir ini yang inti pokoknya menarik buat saya adalah dia diperintah untuk menembak. Iya. Nah, ini kalimat diperintah untuk menembak berarti ada yang memerintah. Iya. Nah, kalau ada yang memerintah berarti dia adalah eksekutor. Kalau bahasa penyertaan adalah 55. Ya, bukan pasal 56. Iya. 56 itu dia tidak ada punya. Kalau diperintah itu pasal 55 dan itu konstruksi pasalnya itu letaknya pada orang yang lakukan atas suruhan orang lain. Ini adalah pelaku yang menyuruh itu namanya menyuruh lakukan, sedangkan orang yang mengeksekusi namanya adalah material dader atau pelaku material yang membeli usaha gitu. Prof Muzakir. Artinya apa? Kalau dalam menyuruh lakukan itu kalau bahasa perintah itu pasal 55 itu menyuruh lakukan, yang disuruh itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana gitu. Oke. Prof, kalau misalnya Anda lihat sekarang ini juga penerapan pasalnya juga janggal ya, tidak tepat gitu. Ya, saya melihatnya begitu. Kalau orang itu niat jahat bersama-sama, tidak mungkin dia niatnya membantu, tidak mungkin. Nah, itu yang saya ingin sampaikan bahwa niatnya bersama-sama ya bersama-sama, berarti masing-masing punya niat jahat, masing-masing itu melakukan kejahatan gitu. Sedangkan kalau itu pembantuan, niatnya hanya membantu. Bedanya di situ. Membantu itu sebelum terjadinya perbuatan, pada saat terjadinya perbuatan gitu. Betul, karena unsur niat itu juga ada dalam pembuktian pidana itu ya. Prof, sekarang kalau misalnya kita lihat berkaitan dengan kasus ini, selama ini kan polisi menyampaikan pernyataan kepada media, kepada publik mengatakan ini berdasarkan pengakuan Baradae. Ada A, B, C, bahwa dia bukan penembak pertama, dia ada penembak lain, kemudian tidak ada baku tembak dan lain sebagainya. Tapi sebatas pengakuan itu akan sulit konstruksinya nanti di persidangan. Karena bagaimanapun harus ada alat bukti dan ada scientific bukti ilmiah juga, pembuktian ilmiah itu. Kalau Anda melihat pembuktian ilmiah itu kuncinya di mana saja di kasus ini? Ya, saya ingin sampaikan begini. Yang pertama itu mestinya penyidik harus mengkonstruksi ulang kembali pasal yang disangkakan kepada terdakwa ini. Itu satu. Yang kedua adalah kalau benar bahwa
tidak ada tembak-menembak, memang ditembak, ya. Dia sudah mengakui yang nembak siapa gitu. Ya. Ya, ya kalau itu sudah mengakui begitu, tinggal penyidik melangkah berikutnya. Yang harus dibuktikan benar nggak orang yang diminta menembak tadi memang menembak sendiri, atau yang menembak adalah orang yang diperintah untuk menembak. Ya, itu aja kata kunci dalam pembuktiannya, itu letaknya di situ. Jadi kalau untuk mengkaitkan semuanya itu sesungguhnya harus ada namanya motif. Ya. Motif itulah yang menyatukan semua proses tadi, itu akhirnya dari motif itu akan diketahui siapa sesungguhnya aktor intelektualis. Nah kalau itu sudah diketahui, peran-peran dari bawahan tadi, orang-orang yang sudah dijadikan tersangka itu bisa diurai satu persatu begitu. Prof. Muzakir, kalau misalnya Anda melihat sekarang sudah ada perkembangan dari kasus ini, progresnya yang cukup baik, beberapa hari terakhir sudah ada penetapan tersangka. Apa yang menurut Anda masih miss dan betul-betul harus diwaspadai, dilihat betul oleh tim sus? Ya, pertama saya ingin sampaikan, tadi sudah saya sampaikan juga, yang intinya begini, awas di sini, ini konstruksi awal itu. Baradae itu sudah masuk dalam dunia rekayasa. Terus ada kesadaran baru untuk memberi keterangan baru atas dasar karena merasa aman dari perlindungan LPSK, maka dia memberi keterangan yang sebut saja untuk sampai hari ini adalah fiktif yang keadaan yang sebenarnya. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu kan berarti harus cepat untuk mengkonstruksi ulang kembali. Betul. Pasal-pasal disangkakan lebih dulu. Kalau itu belum, orang bertanya-tanya, apa ini? Jadi maksudnya adalah bagaimana penyidik atau tim khusus itu mengubah dari rencana skenario menjadi rencana yang objektif berdasarkan fakta yang berkembang pada saat proses penyidikan itu. Jadi antara tim sus dengan penyidik sebaiknya harus saling komunikasi agar supaya dia pas begitu. Dan yang terakhir, supaya tidak liar dalam konteks ini, dan itu minta maaf, jangan sampai nanti terjadi balik kepada rekayasa ulang lagi, ya sebaiknya dinyatakan penyidik misalnya memberi inisial juga nggak apa-apa, ada aktor intelektualisnya misalnya begitu, supaya masyarakat tidak ragu-ragu bahwa penyidik memang serius untuk membuka istilah bahasanya equality before the law. Siapapun pangkatnya apapun, dia menetapkan yang sama begitu. Prof. Muzakir, ada rencana hari ini polisi akan mengumumkan tersangka baru dan diduga ini merupakan aktor intelektual atau orang yang memberikan perintah kepada mereka, jika betul mereka memang diperintah itu ya, berdasarkan pengakuan mereka sendiri. Tapi setelah ini apa yang harus juga publik kawal terus, Prof? Ya, saya pertama ya, kalau memang benar nanti kita tunggu detik-detik untuk pengumuman itu, dan kalau itu sudah ditunjukkan siapa sesungguhnya yang melakukan entah itu sebagai nanti ditetapkan sebagai penganjur begitu. Ya, kalau dalam bahasa hukumnya penganjur namanya. Maka dia harus mengembangkan kembali ya. Mengembangkan kembali kepada deskripsi awal tadi. Ada skenario untuk menempatkan orang yang tidak bersalah seolah menjadi pelaku kejahatan. Gitu. Dengan cara menghilangkan jejaknya, barang bukti dan sebagainya itu, alat-alat CCTV dan sebagainya. Nah, penyidik yang pertama itu harus fokus ke sini dulu. Kalau ini sudah clear, maka tahapan yang kedua adalah aparat atau oknum sebut saja begitu yang merusak barang bukti semuanya, itu tahapan keduanya. Harus dipaket daripada tindak pidana ini gitu. Oke, baik. Prof. Muzakir, terima kasih. Ya, silakan Prof. Ya, jadi dengan cara beginilah nanti masyarakat percaya ternyata penyidik pun dari kepolisian bisa membongkar perkara ini yang sebenar-benarnya dan tanpa pandang bulu atau equality before the law, mereka semua diproses. Kalau ada rakyat atau masyarakat itu menghilangkan barang bukti dihukum, sekarang penyidik pun menghilangkan barang bukti juga dihukum begitu. Semuanya sama begitu ya. Istilah bahasanya adalah jeruk makan jeruk pun mungkin gitu, karena ada profesionalisme dalam proses penyidikan tadi gitu. Ya, jadi semua termasuk pihak-pihak yang membantu kejahatan ini
bisa terjadi, termasuk mereka yang menghalang-halangi penyelidikan gitu ya, semuanya harus mendapatkan hukuman yang sama rata di depan hukum. Semuanya harus sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Juga menjanjikan yang sama begitu ya. Saya kira kalau itu benar terjadi, rakyat akan percaya kepada polisi ya. Nanti perkara yang lain bisa hal yang sama begitu. Baik, terima kasih Prof. Muzakir sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Sehat selalu, Prof. Terima kasih.